Gimana? Apa mau dimulai aja? Yuk mulai dulu aja yuk. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini ya. Jadi ini hari pertemuan ke-9 kita mau bahas dan mendiskusikan aspek drama dari drama The Devil Judge, yaitu alurnya dari setting dan temanya, karakter, famous line dan yang famous scene yang ada di episode-episode The Devil Judge, terus mungkin pesan moralnya, budaya Korea, apa yang teman-teman bisa dapat, gitu ya. Nah, terus juga dalam pertemuan kali ini kita ada bintang tamu, yaitu mentor kita, Bu Herlinda, dan Papak ya. Gitu ya. Itu mungkin kita kasih sambutan dulu mungkin buat mentor kita. Waktu dan tempat dipersilahkan. 안녕하세요. 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 오랜만입니다. Gimana yorob? Sudah nonton filmnya ya? Sudah nonton dramanya ya? Udah selesai ya? Ya, sudah selesai. Iya, Sudah selesai. Oke. Hari ini karena teman-teman kan agendanya udah selesai ya nontonnya, jadi saya undang teman saya yang ada di sebelah situ. Oh, namanya siapa ya? Coba ditanya ya. Kami 어떻게 되세요? Apa lo lupa namanya. Oke. Halo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ya, nama saya Mikael. Ya, Mikael. Dan terima kasih ya, atas berikan kesempatannya. Ya, saya lagi kerja di Indonesia sudah 6 tahun di perusahaan loko KPMG. Ya, itu dulu. Terima kasih. Yorob, beliau adalah teman saya ya. Tapi beliau adalah senior. Beliau adalah senior. Bahasa Indonesianya lebih jago daripada saya. Namanya adalah Mikael ya. Teman-teman bisa panggil dengan Bapak Mikael ya. Oke, seperti itu. Nanti teman-teman, beliau sudah terima pertanyaan yang teman-teman berikan sebelumnya. Jadi kita akan bahas pertanyaan itu. Tapi nanti kalau misalnya ada tambah-tambahan juga boleh, silakan teman-teman juga tanya-tanya. Mumpung ada mumpung ada orang Koreanya langsung ya, mungkin teman-teman emangnya Korea seperti itu, bisa tanya seperti itu ke beliaunya. Silakan, gitu aja dari saya nguping aja ya, ya. Saya berikan kesempatan buat teman-teman untuk diskusi. Silakan dimulai diskusinya ya. Terima kasih atas sambutannya Bu Herlinda dan Pak Mikael. Jadi mungkin kita mulai dulu dari mendiskusikan alur dan berbagai macam aspek dari drama The Devil Judge. Mungkin dari Diana mau share PPT-nya. Oke, thank you Vinci. Jadi sekarang aku mau nge-share PPT kita yang akan membahas tentang unsur-unsur drama di dalam K-drama The Devil Judge. Sebentar. Oke, jadi ini adalah beberapa unsur yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada alur. Jadi secara garis besar ini drama ini alurnya maju ya. Mungkin terkadang terdapat flashback untuk menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi dan sebelumnya itu seperti apa. Jadi kisah drama ini tuh diawali dengan si Kang Yohan yang merupakan hakim ketua di The Life Court. Nah, dia ini memiliki dendam karena waktu insiden kebakaran gereja itu keponakannya yang bernama Elia itu sampai kakinya diinjak sama si Menteri Cha itu kan. Dan bukan itu aja, tetapi dia tuh ingin membalaskan dendamnya ke penguasa-penguasa negara yang terdapat di foto ini. Dan dia itu melakukan segalanya itu untuk si kakak tirinya, si Kang Isaac.
yang dia tuh juga meninggal waktu insiden kebakaran gereja. Dan saat itu dia punggungnya kejatuhan pilar karena melindungi si anaknya Elia. Dan waktu itu tuh si Kim Gaon sempat mencurigai Kang Yohan kalau dia tuh yang membunuh kakaknya sendiri kan. Terus waktu itu si Kang Yohan nunjukin kalau ini tuh bukti aku justru menyelamatkan si Elia waktu insiden kebakaran gereja tersebut. Terus pada akhirnya si Kang Yohan ini berhasil membuat para penguasa negara yang serakah akan posisi itu, mereka tuh mengalami apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya waktu insiden kebakaran gereja. Jadi mereka tuh kayak berebut ingin menyelamatkan masing-masing gitu. Bahkan si sekretaris Jung ini sampai bunuh diri. Nah, terus untuk setting dan tema sendiri, drama ini tuh bertema tentang dunia distopia Korea. Jadi dia tuh ingin menunjukkan bahwa keadilan itu disampaikan melalui pertunjukan ruang sidang yang disaksikan secara langsung oleh seluruh masyarakat seperti semacam reality show lah ya. Terus pengadilan ini untuk menghukum para penjahat dan orang-orang yang serakah akan jabatan melalui pertunjukan ruang sidang. Nah, terus untuk settingnya sendiri, ini beberapa yang kami temui setelah kami research. Yang pertama itu kantornya si Kang Yohan, Kim Gaon, dan Hakim Pembantu Oh Jin-ju. Itu tuh ternyata sebuah gedung research and development di bidang bioteknologi, pangan, seperti kayak gitu. Dan itu tuh berada di Provinsi Gyeonggi. Terus waktu di episode 5, si Presiden Ho ini kan melakukan live streaming. Nah, itu tuh pakai gedung namanya Hapjeong Image Theme Park yang berada di Provinsi Gyeongsangnam. Jadi, ini tuh didesain seperti kediaman rumah presiden. Terus untuk rumahnya Kang Yohan sendiri yang sangat megah, tapi aslinya kayak vintage gitu kan desainnya. Itu tuh sebuah aquatic plant learning center yang di dalamnya tuh juga terdapat danau terbesar ketiga di Korea Selatan. Terus di dalam aquatic plant learning center ini terdapat macam-macam tanaman seperti lili, teratai, terus juga ada rumah kacanya. Nah, untuk toko sendiri, aku akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama itu Kang Yohan sebagai hakim ketua. Dia tuh memiliki orang tua yang abusive, terus yaitu dia ingin membalaskan dendamnya kepada para penguasa negara. Terus dia tuh bersikap sangat kejam terhadap orang-orang yang dibencinya. Terus juga bisa dibilang sangat cerdas dan sangat sayang terhadap keponakannya Elia. Terus si Jung Sun Ah ini sebagai salah satu antagonisnya, dia salah satu anggota di Yayasan SRF yang nantinya dia berhasil menjadi direktur setelah membunuh ketua Seoul. Terus dia tuh orangnya sangat manipulatif. Dia tuh selalu jadiin orang tuh menjadi bonekanya untuk menggapai tujuan. Bahkan dia membunuh ibu kandungnya sendiri. Terus iya dia tuh juga suka sama Kang Yohan dari dia kecil, tapi cintanya nggak terbalaskan gitu kan. Terus dia tuh dulunya juga seorang pembantu di rumah Kang Yohan. Mungkin Terus, yang selanjutnya bisa dibantu sama Elizabeth, mungkin oh ya, boleh Eli. pernah research soal tokohnya ya. Iya, Boleh nggak? boleh. Elizabeth mungkin mute-nya. Oke, ya, udah. Ini yang play PPT-nya Dena ya? Iya, Oke, next. Ya. Ya, ya. Ini aku dari Kim Gaon ya, aku mulai dari Kim Gaon. Kim Gaon adalah salah satu dari dua hakim pembantunya Kang Yohan. Kim Gaon merupakan mahasiswa terbaik dari lulusan dari universitasnya. Makanya dia istilahnya direkomendasi oleh profesornya untuk menjadi wakilnya Kim Gaon. Kim Gaon orangnya itu sebenarnya mudi dan dia tidak punya pengalaman untuk menjadi hakim, terutama untuk hakim yang menangani kasus-kasus berat. Tuh, makanya kalau di
di ceritanya di Devil Judge ini, kalau menurut saya pribadi dan kemarin yang review teman-teman ya, Kim Ga-eun itu cukup orangnya itu bisa disetir gitu loh, bisa disetir sana sini. Jadi bisa disetir sama Kang Yohan, kemudian dia balik lagi disetir sama profesor, kemudian ketika dia karena dia sangat cinta kepada Soyun, maka dia juga bisa nurutin Soyun. Jadi kesannya di sini ini maunya apa sih Kim Ga-eun? Tapi amat sangat disayangkan cintanya ke Soyun tuh ini ya tidak berlangsung lama. Ketika dia berhasil untuk menyatakan cinta ke Soyun, akhirnya Soyun tewas ditembak oleh penjahat waktu itu. Kang Kim Ga-eun ini sendiri motivasinya salah satunya di sini adalah dia dia mau balas dendam atas kematian orang tuanya yang waktu itu difitnah bapaknya oleh salah satu dalangnya adalah Menteri Cha, sehingga ayahnya Kim Ga-eun itu kalau nggak salah itu bunuh diri. Ketika ayah bunuh diri, ibunya tahu, shock dan ikut meninggal. Kim Ga-eun ini sosoknya sangat mirip dengan Kang Isak, yaitu kakaknya Kim Ga-eun, sehingga itu membuat Elia itu jadi pengen dekat sama Kim Ga-eun. Dekatnya bukan, kalau menurut saya bukan kepada perempuan pada laki untuk cinta ya, tapi dekatnya lebih Elia menemukan sosok ayahnya di sosok Kim Ga-eun ini. Oke, next. Ya, ini adalah Yoon So-yoon. Yoon So-yoon adalah teman dekat Kim Ga-eun sejak dia bersekolah di SMA waktu itu. Dia selalu melindungi Kim Ga-eun, apalagi ketika orang tua Kim Ga-eun meninggal. Dari dia itu selalu menjadi penghibur ya buat Kim Ga-eun. Soyun juga waktu Soyun SMA dia ditanyain sama gurunya, Soyun kamu pengen jadi apa? Apakah kamu pengen ikut istilahnya kuliah di universitas yang terkenal? Soyun langsung bilang, oh saya ingin daftar di Akademi Kepolisian. Tuh, salah satu motivasi dia mendaftar di Akademi Kepolisian adalah dia ingin melindungi Kim Ga-eun. Itu cita-citanya. Karena Kim Ga-eun orangnya yang moody dan terlihat lemah bagi Soyun. Di sini Soyun juga ketika berhadapan dengan Kim Ga-eun, dia juga rasanya itu sosoknya adalah orang yang lemah, apalagi dia seorang letnan di unit investigasinya. Jadi dia terasa bahwa benar-benar apapun yang terjadi dia akan melindungi Kim Ga-eun. Salah atau benar dia akan melindungi Kim Ga-eun. Itu adalah Soyun. Dan sayang sekali peran Soyun di sini tidak lama karena dia tewas tertembak oleh penjahat. Ya, next. Nah, ini adalah orang-orang yang muncul dari episode 1 kecuali Ketua So ya. Episode 1 dengan sampai episode terakhir ada Ketua Park, Presiden Ho, kemudian Ketua So, Menteri Cha, dan Ketua Min. Ketua Park dan Ketua Min adalah pemilik perusahaan yang terkenal dan dia membiayai semua Presiden Ho ketika akan menjadi presiden. Jadi Presiden Ho merupakan istilahnya dibiayai oleh Ketua Park dan Ketua Min untuk menjadi presiden. Kemudian ada Menteri Cha. Menteri Cha ini perempuan yang sangat-sangat pandai. Dia juga ambisius. Dia juga salah satu orang yang mendampingi supaya Presiden Ho ini maju untuk menjadi presiden. Kemudian ada Ketua So. Ketua So adalah ketua yayasan waktu itu didirikan yayasan abal-abal ya. Yayasan itu kan bertujuan untuk seolah-olah membantu masyarakat miskin Korea untuk menjadi lebih baik. Padahal yayasan itu abal-abal dan merupakan skenario dari orang-orang ini supaya mereka bisa mempengaruhi orang lain dan Presiden Ho ini bisa maju untuk menjadi presiden. Ini adalah Oh Jin-ju. Oh Jin-ju adalah salah satu pembantu hakim pembantu dari Kang Yohan, adalah partner dari Kim Ga-eun. Orang ini juga belum berpengalaman untuk menghadapi peradilan yang untuk penjahat-penjahat yang besar, sehingga suatu saat dia terpengaruh ketika dia ditawari untuk
bisa tampil lebih maju, apalagi yang menawar adalah Sona. Sebenarnya dia mengagumi sosok Sona sebagai perempuan yang mandiri dan kuat. Dia pengen seperti itu, dia pengen menjadi hakim perempuan yang mandiri dan kuat. Tapi apa daya ternyata ya orang yang membujuk dia itu salah. Jadi orang jahat. Jadi seolah-olah Hakim Oh Jinjo ini terjebak dalam jebakannya Sona supaya bisa menghancurkan Kang Yohan. Ya, next. Ini dia Elia. Di sini sosok Elia adalah keponakan Kang Yohan atau dia adalah anak Kang Ishak. Ellen di sini kalau kita lihat dari awal sampai akhir itu jutek terus, dia judes, apalagi sama Kang Yohan, sama omnya sendiri itu dia kira-kira itu dia nggak ada hormatnya gitu ya. Dia tidak menghormati Kang Yohan, dia serasa itu dendam sekali. Dia lebih menghormati pengurus rumah tangganya daripada Kang Yohan. Dia lebih bicaranya itu lebih sopan. Apalagi kemudian dia juga lebih sopan kepada Kim Gaon. Cara berbicara juga lebih lembut karena dia menemukan sosok ayahnya Kang Ishak dari sosok Kim Gaon itu. Jadi dia itu menemukan oh ini adalah sosok ayahku kayak gitu. Tapi akhirnya lama-kelamaan kita pun berjalannya drama ini kita tahu sebenarnya Elia terhadap Kang Yohan itu seperti apa sih. Kecintaan Elia terhadap Kang Yohan. Oke, next. Kalau next-nya dari Mieke boleh nggak? Ya. Mieke biasanya bagus nih untuk famous line. Oke. Bantu sama Muniha juga boleh nih. Ya, ini di bagian keempat ada famous line dan scene-nya. Nah, ini salah satu ini ya, apa namanya? Yang paling favoritnya Jung Sonah gitu. Nah, Doryeonim gitu. Jadi apa namanya? Jung Sonah itu sangat apa ya? Mungkin mengagumi Kim Gaon, Kang Yohan gitu. Jadi setiap kalau menurutku sendiri ketika Jung Sonah udah bilang kayak gitu, kayak Jung Sonah itu kayak udah punya motif sendiri gitu loh. Oh ini kalau dia manggil Kang Yohan gitu, ada apa lagi nih? Jadi mesti selalu menduga-duga. Kalau Jung Sonah udah bilang Doryeonim gitu. Nah, oke. Nah, ini ketika Jung Sonah itu apa ya? Ngajak gitu ya, ngajak. Sebenarnya itu berkoalisi gitu sama Kang Yohan untuk pergi ke Gedung Biru gitu. Jadi gimana sih? Tapi di sini tuh Kang Yohan itu nggak mau gitu, nggak mau temenan, misalnya nggak mau joinan sama Jung Sonah itu karena dia tahu gitu kalau misalkan Jung Sonah itu sebenarnya untuk ngajak Kang Yohan supaya kayak jadi bukan ngajak ya, maksudnya menjadikan dia itu bonekanya gitu. Nah terus ada balasan atau kata-kata yang menyakiti Jung Sonah gitu. Kang Yohan bilang gini, kamu selalu bekerja keras untuk apa gitu, terus untuk mengisi rasa lapar yang tidak pernah diisi gitu, dan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak berani kamu miliki. Jadi aku merasa kasihan sama kamu. Nah ini kayak tertampar banget ya Jung Sonah ini sebenarnya. Mungkin Jung Sonah itu kayak merasa ada kekosongan gitu loh di dalam hatinya. Makanya kenapa Jung Sonah itu selalu ngajak Kang Yohan gitu, ayo ta sama aku. Tapi padahal itu mungkin nggak tulus mungkin ya si Jung Sonah itu ngajaknya karena itu untuk keegoisannya dia sendiri itu. Terus next. Bentar, kok tiba-tiba nge-freeze? Oke. Oh ini. Nah, terus ini Elia gitu ya kan. Jadi di scene-nya Elia itu ketika sudah tahu terbongkar gitu ya kan, apa sih yang menyebabkan semua drama ini terjadi gitu. Jadi sebenarnya Kang Yohan itu sayang gitu sama Elia kalau sebenarnya kejadian hal yang tidak disengaja gitu loh. Jadi ini membuatkan
sebegitu kejadian sebegitu rupanya gitu. Nah, terus tapi Kang Yohan itu apa ya? Itu tadi kan seperti Eli udah ngomong gitu, kalau dia marah gitu, judes atau bersikap nggak sopan sama Kang Yohan itu sebenarnya itu apa ya? Kang Yohan itu membangun citra dirinya seperti itu gitu buat Elia. Jadi supaya Elia itu nggak merasa terpuruk kalau misalkan ya itu tadi itu kan hal yang disembunyikan sama Kang Yohan toh. Kalau orang tuanya Elia meninggal itu karena kejadian tidak sengaja gitu oleh Elia. Nah, Kang Yohan nggak mau kalau misalkan hal itu diketahui sama Elia nanti malah dia jadi nggak semangat hidup. Terus apa ya kayak ya mungkin ya kita maksudnya kehilangan orang tua pasti akan sedih gitu. Nah, Kang Yohan nggak mau kalau Elia itu bersikap apa ya kayak mengasihani dirinya kayak oh ini salahku, kematian orang tuaku tuh gara-gara aku. Nah, Kang Yohan nggak mau Elia itu mikir kayak gitu. Nah, makanya kenapa Kang Yohan itu membangun citra dirinya seperti itu gitu supaya pikirannya Elia itu nggak ke situ gitu, maksudnya nggak ke situ yang dia mengasihani dirinya, dia nggak merasa menderita, tapi supaya dia mengiranya Kang Yohan yang membunuh, padahal itu enggak. Nah terus akhirnya ini kan yang di kalimat terakhir melakukan ia menjadi baik ketika bertemu dengannya. Jadi Kang Yohan itu apa ya, maksudnya ketika hal itu sudah terjadi akhirnya ya kayak apa ya pemulihan gitu ya kan, pemulihan antara Kang Yohan sama Elia itu kenapa sih hal itu bisa terjadi gitu. So, akhirnya mereka sudah pas hal itu sudah tahu kejadian gitu kenapa gitu bisa terjadi, maksudnya Elia tahu akhirnya ya udah gitu, maksudnya mereka saling mengerti sebenarnya. Next. Untuk pesan moral dan budaya Koreanya mungkin teman-teman yang lain siapa ya? Gabriela mungkin sama Cecilia? Mana bisa bantu nggak Gabriela buat pesan moral dan budaya Koreanya? Oke. Jadi yang berikutnya adalah pesan moral dan budaya Korea yang ada di drama The Devil Jet. Nah, dari slide ini kita bisa melihat dari makanan yang dimasak oleh Kim Ga-eun untuk Elia sekeluarga. Nah, kita bisa melihat kalau di Korea ini biasanya menyajikan makanan itu dengan lengkap. Pasti kayak ada nasi, terus kayak sup, ikan, sama banchan-banchan yang lain. Jadi kita bisa tahu budaya Korea tentang makanannya dari makanan yang dimasak oleh Kim Ga-eun ini. Nah, ini Pak. Nah terus di Sorry, mungkin aku bantu lanjut. sini kita bisa lihat kalau Elia itu mainnya untuk datang cepat Kang Yohan ini makan. Dan ya, Mungkin macet ya. Kalau dari Cecilia mungkin lanjut untuk di slide selanjutnya. Bisa nggak ya? Cecilia. Oh, Cecilia hilang ya. Pada macet semua. Mungkin Evelyn mau tambahin? Evelyn juga macet. Teman yang lain siapa ya? Muniha juga nggak bisa open. Muniha di jalan ya. Muniha jalan. Oke. Siapa dia? Mungkin aku lanjutin aja Vinci. Oke, ya udah. Ya, jadi di scene ini tuh seperti yang kita ketahui, si Kim Ga-eun itu kayak ngelarang Elia buat makan terlebih dahulu supaya kayak nunggu si Kang Yohan pulang. Terus gara-gara itu si Elia langsung cepat-cepat telepon si Kang Yohan, ayo buruan pulang, sampai Kang Yohannya tuh nggak jadi pergi, tapi dia sampai balik ke rumah. Terus mereka akhirnya makan bareng dengan suasana yang sangat hangat gitu. Soalnya kayak biasanya mereka tuh makan sendiri-sendiri gitu kan. Tapi di scene ini tuh kayak mereka
menghabiskan waktu makan malam bersama, dan bisa dilihat dari raut muka mereka tuh kayak semuanya pada happy gitu. Nah, terus ini siapa mau jelasin? Apa aku aja ya? Oke. Misalnya yang gambar ini, jadi alasan kenapa keluarganya Kang Yohan dan Elia ya bisa dibilang cuman bertiga sih kan sebenarnya, Kang Yohan, Elia, dan kepala pembantunya ini ya. Dibilang kepala pembantu juga sebenarnya sendirian sih gitu ya. Itu kenapa sih makannya sendiri-sendiri atau makannya bukan jibab gitu, bukan jibab makanan rumahan gitu. Baru makan rumahan pas datang Kim Gaon. Kenapa? Karena mereka itu susah mau ngomong ke kepala pembantunya kalau makanannya itu nggak enak gitu. Atau bisa dibilang makanannya itu bukan jibab, bukan makanan Korea, tapi fusion. Jadi sengaja ditambah-tambahin sama bahan sehat yang lain, malah nggak enak jadinya. Tapi mereka sendiri nggak berani untuk ngomongin itu karena kepala pembantunya ini melakukan itu, menambahkan seperti kayak ginseng ke makanannya, bahan-bahan sehat itu sebenarnya demi kesehatannya Kang Yohan dan Elia gitu. Oke, sampai situ. Terus kalau yang ini mungkin kita belajar dari pesan moral ya, pesan moral yang bisa kita pelajari dari The Devil Judge ini atau Akma Pangsa ini, kalau jangan percaya orang lain semudah itu. Jadi kalau misalnya kita semua terakhir pertemuan 8 kemarin, kita mikir kok kita itu kayak Kim Gaon, karena kita ikutan diombang-ambing, ini sebenarnya Kang Yohan jahat atau enggak, gini. Terus habis itu sebenarnya Jung Sonah itu pro atau sekutunya Kang Yohan atau enggak, kan katanya soalnya suka kan, biasanya kalau orang suka kan harusnya sekutu gitu. Tapi kok di akhir-akhir dia malah bantu nyerang balik, terus ujung-ujungnya malah kayak Romeo Juliet ya, cuman Kang Yohannya nggak mau ikutan mati, jadi Julietnya aja mati sendiri gitu. Jadi mungkin kita lebih ke arah Kim Gaon ya, jadi jangan percaya semudah itu sama orang lain, apalagi sama orang asing ya. Terus, udah sampai situ aja diskusi kita soal alur. Tadi udah ya, setting dan sema udah, karakter, tokoh udah, famous line dan scene-nya juga udah, pesan moral dan budaya Korea juga udah. Nah, dari sini kita mau lanjut ke pertanyaan ya? Apa mau ke kuis? Iya, boleh. Tulis pertanyaannya mau ditampilkan atau langsung dibacakan aja? Mungkin dibacain aja. Bacain aja. Jadi yang pertama itu apa ya? Apa ditampilin aja? Enggak ya? Dibacain aja ya. Jadi yang pertama, seperti yang kita ketahui, K-drama dengan konsep distopia ini kan jarang ditemui. Salah satu drama yang memiliki konsep distopia ini adalah Devil Judge, di mana persidangan dilakukan secara terbuka dan mengandalkan hasil voting dari seluruh rakyat. Bagaimana pendapat narasumber, Pak Mikael, sebagai warga negara Korea Selatan terhadap dunia distopia Korea yang digambarkan di dalam K-drama ini? Oke, ya. Biasanya kalau drama Korea itu sekarang kebanyakan soal tentang romantis ya, atau kayak pacaran gitu, love story. Tapi ini kan ya distopia, jadi sangat menarik sih. Terus apalagi ya sekarang di Korea ada banyak masalah politik, jadi menurut saya ini waktunya cocok tayang drama ini. Oke, terus pertanyaan kedua dari teman-teman, di Indonesia banyak sekali yang menyukai drama The Devil Judge ini. Bagaimana kalau di Korea Selatan sendiri? Apa ada pro kontra mengenai drama Devil Judge? Iya, sama yang saya tadi ya, karena waktunya ya jadi ya bangga
juga ya nonton, setahu saya ya. Soalnya sekarang saya kan di Indonesia, tapi ya, teman-teman saya juga udah tahu sih drama ini. Ya, ada pro kontranya nggak mengenai Devil Judge ini? Pendapat orang Korea sendiri. Oh iya, jadi ya, kalau saya nggak tahu kalau saya kan sebagai cowok ya, jadi lebih senang karena drama ini membahaskan tentang politik ya. Ya jadi menurut saya ya lebih bagus lah, maksudnya kita bisa memikirkan. Kalau drama Korea kan biasanya kalau romantis itu kita mikirnya cuma ya pacaran atau ya love story gitu, tapi kalau ini kan bisa kita mikirkan politik, terus ya apakah negara kita politiknya benar nggak sih gitu ya. Jadi menurut saya lebih bagus daripada drama Korea biasa. Ya, terus ini nomor 3 agak panjang nih. Dalam drama The Devil Judge kita bisa melihat keunikan dari sebuah mungkin kita skip sampai pertanyaannya. Kalau menurut Pak Mikael sendiri, bagaimana pendapat Anda jika hal ini diterapkan di Korea Selatan? Jadi kayak persidangan terbuka, terus lewat voting, jadi kayak Produce 101 gitu kali ya. Itu apakah lebih berdampak positif bagi negara Korea atau negatif? Nah, sebenarnya ya, pertanyaan nomor 3 ini sangat bagus ya. Jadi kita bisa pikirkan apakah ketika yang Devil Judge ini ketika jadi idealis ya. Sebenarnya menurut saya kalau misalnya kayak apa namanya kayak wall gitu kan, jadi ini kayak demokrasi bawa ke pengadilan. Nah, ya kita kan negara demokrasi ya Korea sama Indonesia, tapi kalau menurut saya ya, di pengadilan itu kalau kita bawa demokrasi lebih bahaya. Kenapa? Ya demokrasi kan itu sumber powernya dari masyarakat ya. Jadi ketika kita ambil keputusan untuk negara itu harusnya kumpul saran dari masyarakat. Ya, tapi kita kan nggak mungkin bisa kan, maksudnya ketika setiap kali kita ambil keputusan nggak mungkin nanya semua masyarakat. Jadi kita ada representative maksudnya perwakilan ya. Nah, kayak presiden atau anggota DPR gitu. Nah, yang hakim itu juga salah satu mewakili masyarakat juga. Tapi itu kalau hakim kan mereka sebelum jadi hakim mereka training maksudnya hukum atau ketika ada masalah lagi harus gimana gitu. Tapi ya masyarakat biasa kita belum di training soal hukum. Makanya ketika kita ambil keputusan kayak ya hak kita itu namanya masyarakatnya oh ya kasihan ya, misalnya ada even dia mukul orang tapi dia kasihan atau gimana, maksudnya yang hasil pengadilannya enggak imbang. Jadi malah itu lebih bahaya sih kalau bawa demokrasi ke tempat pengadilan, karena kita nggak terbiasa kan belum belajar itu. Sorry saya mau nanya juga, menurut teman-teman sini gimana ketika kayak setiap pengadilan besar kayak PBB gitu di Indonesia gimana? Nah, gimana tuh teman-teman? Gimana? Kalau di acara kita sendiri kan nggak banyak ya yang kayak Produce 101 itu kan masih dikit ya. Mungkin Indonesian Idol mungkin ya. Nggak begitu banyak ya kita acara yang pakai voting. Nah, itu gimana kalau teman-teman persidangan terbuka terus kita bisa voting gimana teman-teman? Kalau aku ngasih masukannya kayaknya tidak bisa, mungkin belum bisa atau tidak bisa ya malah, karena memang sih itu salah satu bentuk demokrasi di mana rakyat bisa memberikan suaranya atau pendapatnya. Tapi kalau dari tayangan Devil Judge ini itu sangat-sangat bebas gitu loh. Jadi apalagi kita manusia, kadang kita tidak
tidak sebagus itu dalam menentukan pendapat. Kalau menurutku malah gini loh, Devil Chat ini masyarakatnya itu gambaran dari netizen saat ini. Jadi netizen di saat ini adalah bisa menentukan orang ini baik atau buruk. Contohnya adalah salah satu K-pop atau aktor yang mengalami masalah. Nah, K-pop idol atau aktor ini dinilai baik buruknya itu tergantung netizen gitu. Ketika netizen ini sangat-sangat menyukainya, meskipun idol ini memang dia berbuat kejahatan, tapi kalau dia sudah sangat-sangat menyukai dan cinta, apapun itu pasti dia benar. Dan ketika fansnya itu sangat-sangat banyak di dunia ini, maka K-pop idol itu atau aktor itu akan ya dia benar, apapun yang dilakukan itu benar. Bayangkan kalau itu kita aplikasikan ke peradilan. Ketika penjahat itu misalnya seorang aktor, di situ kan juga ada yang itu kan yang aktor itu kan. Nah, ketika aktor itu banyak fansnya, kemudian votingnya adalah 90% lebih bahwa aktor ini tidak bersalah, padahal dia kenyataannya dia benar-benar melakukan kesalahan gitu loh. Berarti kan dia bebas karena putusan hakim yang di Devil Judge itu berdasarkan dari jumlah voting, yaitu lebih dari 90%. Gitu sih menurutku. Oke, makasih Elizabeth. Mungkin teman yang lain? Atau mungkin tadi kan pendapatnya negatif, dari Pak Mikael negatif, dari Elizabeth juga negatif. Mungkin ada yang positif mungkin? Oh, kalau saya pribadi sih mendukung gitu, ada nggak pendapat mendukung? Semuanya geleng-geleng. Kalau misalkan mendukung nih, misalkan positif, apa namanya, boleh ada persidangan terbuka menurut Yorobun, kira-kira akan ada apa yang terjadi gitu kira-kira dampaknya mungkin. Kalau sidang terbuka sih sudah ada ya di Indonesia, itu sidang yang bisa dihadiri oleh masyarakat. Kalau sampai di voting? Tapi kalau keputusannya atau berdasarkan dari voting jelas nggak ada. Seperti di Amerika yang persidangan berdasarkan dari keputusan juri adalah orang yang melihat itu pun masih dia harus matang-matang untuk mengambil keputusan kemudian berdasarkan fakta yang ada. Jadi tidak serta-merta berdasarkan selera juri itu. Jadi ya belum siap kan, kayaknya nggak siap ya kalau berdasarkan voting. Kita bukan Produce 101 kayaknya. Kita bukan Indonesian Idol, bukan. Kalau misalnya saya pribadi nih sebagai MC kasih masukan, kalau misalnya ujung-ujungnya positif tuh, mungkin untuk kasus yang tertentu aja kali ya. Misalkan kayak biasanya ada kan ya kalau di Indonesia itu kayak kasusnya orang apa ya bisa dibilang tidak mampu secara ekonomi, terus dia mencuri kayak pisang gitu, tapi sampai tidak diadilin gitu, kan kasihan ya kayak gitu-gitu. Mungkin kasih voting kali ya gitu buat bantu kalau misalnya jangan sampai dihukum lah gitu, atau mungkin kasus ringan mungkin kita bisa kasih voting kali ya. Tapi kalau kasus berat seperti kayak pembunuhan, soalnya pasti nanti mati orangnya. Pasti orangnya kita setuju untuk dibunuh mungkin kalau pembunuhan. Oke, mungkin itu ya soal pertanyaan nomor 3. Sekarang mungkin lanjut ke soal nomor 4 ya. Apakah drama Devil Judge yang berkonsep distopia ini, serta 4 kasus yang dalam persidangan langsung ada latar belakang kisah nyatanya? Wah, ini harus ada pencarian, harus di-research dulu nih sama Pak Mikael, gimana? Kita 4 kasus, maksudnya di Devil Judge 4 kasus itu apa aja kan? AMDAL itu kan? Pertamanya pencemaran pabrik gitu ya. Pencemaran lingkungan ya. Terus kedua, yang pertama yang anaknya menterica itu yang kekerasan terhadap perempuan itu. Penyalahgunaan kekuasaan ya. 2. Terus ketiga itu yang soal aktor itu kan ya. Yang aktor dia itu ngapain ya? Aku lupa. Pelecehan seksual ya? Pelecehan seksual. Terus seksual yang akhirnya dia dimasukkan penjara gay di Texas. Di Texas. Terus sama yang terakhir yang demo gitu. Yang ketua milisi. Ya, ketua milisi jadi anti pemerintah mungkin?
bukan anti pemerintah, penegakan keadilan. Menegakkan keadilan secara Ah, apa ya? Terus di live Maunya sendiri. ya. Gimana Pak Mikael? Nggak kedengeran ya? Halo? Pak Mikael kedengeran? Halo? Oh, mungkin audionya bermasalah ya Pak Mikael? Ya, sepertinya begitu. Ya, tunggu aja ya. Oke, oke. Oh, oh. Oh, itu 여러분 잘했어요. 네. 여러분 잘했어요. Apa? Sambil kita tunggu ya, teman saya Ya. mungkin keluar lagi nanti masuk lagi. Saya tadi udah dengerin sedikit. Minggu depan itu bersama saya ya. Jadi yang tadi dipresentasikan teman-teman bisa ringkas. Terus kemarin kan katanya bikin tulisan, terus bikin video dan lain-lain, itu silahkan teman-teman persiapkan. Itu sudah teman-teman masukkan aja itu semua, plus nanti ini ya kesimpulan dari mungkin diskusi ini nanti ada tambahan, teman-teman nanti tambah. Oke. Nah ini orangnya juga datang Michael lagi. datang lagi. dari sini kali ya. presentasinya tapi kedengeran. Sudah masuk audionya. Halo? Ya, sudah masuk. Kedengaran. Ya, kedengeran. Oh, sorry. Jadi apa kita khususnya banyak apalagi selain pengadilan juga kayak direpresentasikan presiden halnya kayak gimana ya? Dia tidak punya power kan kayak apa itu ikut pernah juga di Korea ya kalau nggak tahu kali ya presiden Park-nya gitu yang sebelumnya bisa terus ya kayak apa Linda apa sih yang kayak cebol bisa ikut tahu nggak bahasa Indonesia? Ini yang mana? Cebol, orang yang anaknya menteri loh, Cap. yang kayak ketua, anaknya ketua Anaknya menteri, Ketua. anaknya menteri Cap. anaknya menteri ya betul betul. Ya, anaknya menteri Cap yang suka yang kekerasan mukul itu kan. orang atau gitu. Ya. Ada sih ya tapi biasanya karena mereka ada powernya dari belakang jadi hukumannya nggak berat gitu. Banyak pribadi kan. Tapi ya setahu saya ada di Indonesia juga kayak gitu kan maksudnya banyak di Korea juga. Gitu ya. Berarti dari 4 itu 4-4-nya ada ya? Atau dari kekerasannya aja? Ya sebenarnya ada semua tapi ya mungkin sedikit-sedikit beda kali ya. Makanya ya. Berarti ada. Masalah limbah berarti juga ada ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kelima. Apa yang Anda ketahui tentang aktor yang memerankan The Devil Judge? Jadi, apakah ada pemeran dari The Devil Judge itu yang membuat Anda atau orang Korea terkesan? Terus kenapa? Jadi berkaitan sama aktor pemainnya. Ya, kalau itu saya yang mau nanya sih sebenarnya aktor yang paling suka di Devil Judge siapa? Kalau teman-teman. Wah, kayaknya Elizabeth.
Elizabeth sama Elizabeth. Oh, nggak denger Elizabethnya. Elizabeth denger nggak? Halo? Ya nggak denger anaknya. Atau mungkin teman Oke. yang lain jawab tuh. Ah, Teman yang lain jawab dari dulu. saya aja dulu deh kalau gitu. Kalau saya pertama Jisung ya kan main aktor ya dia. Eh, kayak kalau actingnya itu kayak profesional banget, jadi benar-benar aktor gitu. Terus ya cakep juga sih ya. Terus yang saya paling apa kaget ya kayak first review itu yang Jin Young itu sebenarnya. Saya kira kalau biasanya kayak idol boy band so gitu kan, ya mereka emang cakep, tapi biasa ketika mereka jadi aktor kayak actingnya nggak bagus gitu, tapi ternyata dia bagus juga ya actingnya. Iya, ya, kedengeran. Itu. Jadi Terus Jung kasusnya sama paling Jisung sama Jin Young. Young ya tahun. Kalau Jung Sonanya sendiri gimana? Langsung kalau Eko itu sebenarnya udah Eko lama ya dia jago ya actingnya juga, terus cantik juga sih. Kalau teman-teman yang lain gimana? Siapa aktor yang membuat kalian terkesan dari The Devil Judge? Aku dulu ya, boleh? Atau Mieke, oke. Oke. Aku tuh baru tahu kalau ternyata Jin Young itu artis idol. Soalnya setauku setahu kayak artis idol yang main drama itu mesti drama yang romance, terus genrenya itu kayak ringan-ringan gitu loh. Misalkan romcom gitu ya, nggak mesti dia jadi itunya sih. Makanya aku nggak pernah tahu sih selain yang lainnya itu siapa. Maksudnya ada artis idol kah yang main drama yang genrenya itu berat. Tapi aku baru nemu ini sih kayak, oh ternyata dia itu artis idol gitu. Tapi ternyata oke, aku maksudnya kayak bukan meng-underestimate ya, maksudnya kayak oh ada loh gitu artis idol yang main genre drama yang berat gitu, nggak yang ringan kayak misalnya romcom kan, oh iya kita tahu gitu ceritanya ringan, cepet nyampe-nya di pikiran kita, nggak perlu oh ini nggak perlu nebak-nebak kayak gitu sih. Itu sih Jin Young kayak baru tahu, oh aku gitu. Terus Jisung itu juga aku baru pertama nonton drama yang ada Jisungnya tuh ini gitu, meskipun aku udah tahu Hilmi tapi kayak nggak tertarik aja sih. Tapi pas main ini kok Jisung, kok iya, maksudnya kayak Vinci bilang gitu, dia itu mainnya apa main karakter gitu, jadi maksudnya yang pembawaannya itu kayak berkarisma gitulah pokoknya. Itu sih dari aku, terima kasih. Teman yang lain mungkin ada yang mau nambahin? Aku nambahin. Oke, akhirnya. Kalau Jin Young itu memang dari God7 ya, dari idolnya. Orang-orang juga pasti underestimate tentang idol. Itu sama dia memang bagus dari psychometric itu juga bagus ya di situ. Aku sukanya di psychometric. Tapi banyak sih idol yang bagus kayak Jo Kyung So itu bagus, mainnya mesti orang-orang yang jadi psikopat lah, jadi kayak gitu. Film-filmnya juga banyak Jo Kyung So itu. Kemudian Jisung memang kalau milih karakter dia nggak banyak film atau dramanya kalau menurutku ya aku lihat, tapi semuanya berkarakter gitu. Itu suami istri yang aktor dan aktris yang bagus gitu kalau Jisung menurutku itu sih. Ada lagi teman-teman yang lain? Yang lain, walaupun nggak tahu namanya misalkan. Tapi yang jadi Sona itu bagus. Yang jadi Sona ya, tadi udah dibilang cantik juga. Kalau misalkan dari MC, saya nambahin yang nggak ada ya. Itu yang jadi Menteri Cha. Itu kan kita lihat di mana-mana ya. Jadi kayaknya udah aktris kawakan banget. Dan tambahan lagi yang jadi Presiden So sih kalau saya. Itu soalnya lihatnya di Tomorrow with You, Neil Gedewa. Kayaknya di Neil Gedewa dia juga jadi sukanya yang jajan kayak Angry Bird kalau saya ngelihatnya tuh. Jadi kayak ngomel gitu, bukan jahat secara
apa ya, mukul-mukul sih kalau setahu saya. Jadi apa ya, suaranya itu khas, serak-serak, ngomel, Angry Bird gitu. Terus selanjutnya pertanyaan ke-6, apakah drama benar kan ya 6 ya? Ya. Apakah drama Devil Judge ini terinspirasi dari peristiwa atau kejadian di Korea? Ini mirip sama pertanyaan yang tadi ya, yang 4 kasus itu mungkin ya. Coba kita skip ke 7. Dalam konteks drama Devil Judge kita itu fiksi, tapi apakah ada sedikit scene atau kasus penyelesaian masalah dalam drama tersebut yang masih bisa dibilang masuk akal bagi warga Korea Selatan? Jadi kayak mungkin maksudnya ini kayak tadi kan ada 4 kasus tuh. Penyelesaiannya tuh kan agak ekstrim ya, Robin. Jadi nggak mungkin kalau misalnya ekstrim yang normal, kalau menurut saya pribadi itu kayak hukuman di pengadilan Amerika gitu ya. Jadi hukumannya itu 50 tahun, 100 tahun, itu aja udah ekstrim ya sebenarnya. Secara kan orang nggak mungkin hidup sampai selama itu. Jadi sama aja kayak hukuman seumur hidup atau mati gitu. Yang ekstrim tapi biasa ya, ekstrim tapi bisa normal, bisa ada. Tapi kalau misalnya dari ekstrimnya The Devil Judge ini kira-kira ada yang dipikir masuk akal nggak bagi warga negara Korea? Mungkin juga karena ada sisi sejarah mungkin ya, mungkin di bagian hukumannya anaknya Menteri Cha itu kan ada hukuman cambuk. Mungkin itu ada sisi sejarah Korea, jadinya mungkin kalau bagi orang Korea ini bisa masuk akal gitu mungkin. Gimana Pak Mikael? Oke, ya sebelumnya saya mau nanya juga, kalau menurut ya masyarakat Indonesia, ya, apakah yang hukuman yang berat ya maksudnya ya hukuman punishment itu di Indonesia itu sesuai ekspektasi masyarakat enggak? Terlalu berat kah atau terlalu ringan? Gimana? Kalau orang Indonesia sendiri? Orang Indonesia sendiri terhadap hukum Indonesia yang sekarang atau terhadap hukum Indonesia sekarang? Kalau Indonesia sekarang gimana, Yorobun? Hukum Indonesia sekarang menurut kalian itu cukup nggak buat para penjahat Indonesia? Sekarang nggak? Worth it? Kalau menurutku sekarang itu tebak-tebak buah manggis deh. Kadang-kadang ada pembunuh yang hukumannya ternyata cuma 5 tahun gitu ya. Ada juga yang ibu-ibu nyuri daun jati hukumannya sampai 5 tahun. Penjahat kecil misalnya dia nyuri ayam hukumannya 5 tahun. Tapi kemudian koruptor dengan mencuri uang negara, uang rakyat miliaran, ratusan miliar rupiah hukumannya cuma 3 tahun. Jadi tebak-tebak buah manggis, jadinya ini sebenarnya gimana sih ya? Jadi kalau lihat Devil Judge kalau aku ya wah pure banget, wah sesuai. Gimana kalau kita gimana kalau teman-teman? Ya, sama. Nah, sama. Di Korea juga sama kayak gitu. Jadi maksudnya menurut masyarakat Korea itu ya kayak ringan gitu, nggak sesuai ekspektasi ya, makanya kayak drama Devil Judge itu bisa terkenal. Kalau misalnya menurut saya kalau misalnya drama ini kayak di Jerman atau ya negara sudah maju gitu, menurut saya nggak begitu terkenal aja karena hakim atau pengadilan di sana udah sesuai ekspektasi masyarakat gitu. Kalau gitu kan tidak perlu buka pengadilan gitu kan. Ya justru kalau Korea itu masyarakat Korea itu kayak hukumnya kok nggak sesuai harapan masyarakat itu, makanya dari drama ini masyarakat Korea bisa gimana kayak ya senang gitulah ya, harusnya hukum kayak gitu ya menurut saya gitu sih. Tuh gimana teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak, ada tambahan mengenai pertanyaan yang barusan? Kalau nggak ada, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi yang mumpung kita bisa nanya sama orang Koreanya. Ya, apa aja selain drama juga boleh. Tapi kalau misalnya dari saya, gimana? Elizabeth mau tanya? Oh, belum. Vinci dulu. Nah, kalau misalnya dari saya pribadi juga, ini kan drama soal pengadilan gitu ya. Belakangan ini banyak ya drama soal pengadilan, ya nggak sih teman-teman?
Kalau menurut teman-teman gimana? Menurut saya soalnya belakangan ini kayaknya banyak gitu drama soal pengadilan ya. Devil Judge ini salah satunya. Terus ada School of Law. Ya, School of Law. Terus ada lagi sebelumnya lagi mungkin ada apa ya judulnya saya tuh nggak My Suspicious Partner itu juga ya, Ji Chang-wook. Benar, Hana Murabi. Hana Murabi gitu kan banyak yang soal pengadilan ya. Cuman kayaknya yang pengadilan dan politik kayaknya baru ini nggak sih? Atau yang pengadilan politik tambahin lagi distopia, jadi apa ya? Campur-campur itu cuman baru The Devil Judge aja nggak sih? Kalau yang kita nonton ya selama ini. Habis itu nggak cuman banyak drama soal pengadilan, juga banyak drama yang kayak membahas kejahatan gitu. Kayak taxi driver gitu kan ya. Kan kayak membasmi kejahatan, kalau pemerintah nggak bisa, jadinya kita gitu kan. Nah, kira-kira ada motifnya nggak sih? Biasanya kan orang Korea gitu, ada kita kurang apa, terus bikin acara apa gitu kan. Atau masyarakat pengen apa, terus kita orang Korea bikin acara itu. Kayak misalkan, yaitu kayak misalnya masyarakat pingin idol, akhirnya bikinlah Produce 101, atau woman fighter gitu kan, semua yang bisa masyarakat gitu kan, ada unsur masyarakatnya. Terus abis itu kayak kurang anak-anak, terus bikin acara kayak Superman Durawata gitu, atau apa Odiga yang kayak gitu kan, biar untuk apa namanya, ayo berkeluarga, ayo punya anak gitu kayaknya. Nah kalau misalnya yang ini tadi yang banyak masalah apa kayak pembasmi kebenaran, apa jangan-jangan belakangan ini Korea itu apa banyak kejahatan atau banyak ketidakadilan dari pemerintah gitu? Gimana Pak Mikael? Ini ya tadi saya bilang karena menurut masyarakat Korea ya, hukuman Korea itu tidak imbang ya, kayak tadi apa tembak mangga gitu ya. Ya, jadi sebenarnya yang bikin ya direktur yang drama atau kayak apa namanya kayak TV show program gitu, mereka itu harus pinter. Masyarakat itu butuh apa sih, pengen nonton apa sih gitu ya. Jadi tadi saya bilang kalau misalnya Devil Judge kayak di kalau misalnya drama ini tayang di negara maju atau sudah masyarakatnya level jiwa masyarakatnya tinggi, menurut saya enggak begitu terkenal ya. Karena Korea ada masalah soal politik atau ya hukumannya tidak sesuai masyarakat ya, jadi bisa terkenal. Gini sih ya, sebenarnya kita setiap hari ya ada pengadilan yang terbuka gitu, misalnya ya tadi siapa yang bilang ada netizen gitu ya, kayak kemarin teman-teman sudah tahu kan yang apa kasus Kim Sono ya, yang sudah tahu semua itu awalnya gimana. Nah ketika ada kasus itu semuanya wah Kim Sono itu jahat banget, jahat sekali gitu kan. Nah itu ya sebenarnya kita udah judge mereka Kim Sono gitu, jadi masa kan semuanya ya itu dia ya sorry ya jadi orangnya jahat gitu ya, tapi ternyata gimana yang cerita selanjutnya itu ternyata ceweknya lebih jahat. Nah that's why ya kenapa kalau tadi apa pertanyaan ketiga ya kayak BPJ ketika demokrasi itu bawa ke pengadilan ya bahayanya kayak gitu, jadi semuanya kayak banyak gosip terus ya, mereka masyarakat tuh ikut gosip tuh ya katanya dia gini oh ya gitu ya, dan mereka nanti nggak lihat fakta-faktanya gimana, langsung judge aja sesuai emosi mereka gitu ya, dia jahat ya katanya dia jahat ya dia harus hukum. Nah kalau misalnya Kim Sono coba kita bayangin aja, coba bawa Kim Sono di pengadilan Devil Judge gitu, awalnya pastinya sampai hukuman mati gitu kali ya. Nah ternyata ketika dia mati ya ketika ternyata ceweknya jahat gitu, nah Kim Sono nggak bisa hidup lagi kan. Ya seperti itu. Atau gini sih ya, kalau orang Korea kami yang mikir itu ya sama juga kan di Indonesia juga ya, di apa presiden atau anggota DPR itu banyak ada masalah, Korea pun banyak korupsi gitu. Tapi kami mikir itu
kalau misalnya masyarakatnya pintar, nggak mungkin dapat anggota DPR kayak gitu. Karena yang anggota DPR itu bukan dari kita yang milih, masyarakat yang milih gitu. Jadi kayak sama juga yang milih anggota DPR atau ya kayak perwakilan kita atau kayak Kimsolo gitu, sebelumnya kita harus mikir dulu teksnya apa sih sebenarnya. Jangan hanya ikut, ya katanya dia bagus, katanya dia jelek. Ya, gitu sih menurut saya. Itu ya berarti nggak jauh beda ya, beda tipis sama Indonesia. Terus kalau teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan ya, satu. Mungkin secara general mengenai drama. Kalau di Indonesia kan drama ini kita sebut juga sinetron ya. Sinetron itu pangsa pasarnya lebih ke kita terus terang aja, pangsa pasarnya itu lebih ke masyarakat menengah ke bawah dengan cerita-cerita yang selalu dipanjang-panjangin atau seperti itu. Jadi kita itu, kalau ini bukan masalah sombong atau enggak, jadi kita yang istilahnya yang masyarakat segmen segmen AB itu misalnya pekerja kantoran atau eksekutif itu atau dosen atau itu merasa sinetron itu sebagai hal yang itu malah merusak tuh karena dari alur ceritanya. Nah, saya mau tanya, apakah di Korea juga ada seperti itu? Seperti kita tahu bahwa kita nggak menutup kemungkinan bahwa banyak juga loh drama-drama Korea yang istilahnya cerita-ceritanya itu ya seperti contohnya seperti romantis yang ya gitu-gitu aja gitu loh, tanpa ada pesan moral yang lebih itu. Kalau menurut saya ya, mungkin ada beberapa orang yang menyukai segmen atau genre drama Korea gitu. Apakah di Korea juga merasakan seperti itu? Jadi ada suatu genre yang ini hanya untuk masyarakat yang di yang share-nya yang menengah ke bawah itu suka ya genre seperti ini gitu. Apakah itu punya pengaruh yang positif atau negatif? Ataukah ada drama Korea yang memang benar-benar memberikan pengaruh positif ke seluruh masyarakat, jadi tidak hanya golongan tertentu? Begitu Pak Michael. Jadi ini ya, kayak maksudnya di Korea ada kayak sinetron gitu nggak, maksudnya terus itu efeknya kayak gimana gitu ya? Ya, pengaruhnya. Banyak sih ya, kalau kayak gitu kan ya, sama tuh kayak drama Korea gini, misalnya kayak cowok udah dapat pacar ceweknya, tapi ceweknya ternyata saudara saya atau gitu, terus udah mau nikah tiba-tiba ceweknya kanker gitu kan ceritanya, contoh ya gitu. Nah tapi masalahnya masyarakat suka itu, even masyarakat kok ceritanya kacau banget sih gitu, tapi mereka tertarik. Dan tadi saya bilang ya, makanya direktur yang drama itu harus pintar masyarakat butuh apa sih gitu. Nah, dan masyarakatnya pintar, masyarakat cuma mau ya tujuan nonton dramanya apa itu beda juga sih. Misalnya kalau cuma buat spend time, maksudnya buang waktu, ya nggak masalah nonton kayak gitu, atau cuma cari lucu-lucu aja nggak masalah. Tapi that's why saya tadi bilang kayak TDJ itu drama yang bagus. Kenapa kita bisa mikirkan soal politik juga? Itu tergantung masyarakat gitu. Kalau masyarakatnya cuma mau ya buang waktu aja atau ya spend time apa aja nggak masalah ya. Tapi kalau masyarakat pintarnya dia mau nonton tentang politik atau mau ya tergantung tujuannya sih. Terus di teman-teman sini pernah nonton Miseng nggak? Miseng. Ya. Drama udah lama sih. Nah itu dramanya gimana? Kalau saya sih ya itu drama salah satu saya bisa rekomendasikan gitu. Di situ kan nggak ada kayak sinetron atau ya love line gitu kan. Nah tapi tergantung orang juga, ada yang masyarakat itu dramanya bosan banget cuma soal kerja doang ya itu. Tapi ada yang ternyata kerja di Korea kayak gitu ya, seremnya gitu. Semua jadi apa yang orang yang bikin drama itu mereka mikirnya apa, mereka kita yang banyak berarti mereka dapat duitnya banyak kan, mereka mikir itu sih utamanya. Mereka nggak mikir masyarakat apa saya mau kasih tahu ilmu atau education ke masyarakat, enggak. Mereka mikirnya ini bisa jadi duit enggak gitu sebenarnya semua drama gitu. Tapi masyarakatnya, kalau masyarakat pintar, even nonton sinetron pun bisa dapat ilmu atau
ya nulis gitu lah. Itu menurut saya. Terima kasih Pak Michael. Gimana teman-teman yang lain ada? Ada lagi. Tapi BTW soal itu ya, kan kayak benar tadi kata Elizabeth ya, kalau drama Indonesia atau sinetron itu kan kebanyakan bisa dibilang yang nonton itu ibu-ibu ya. Ya nggak sih? Walaupun untuk remaja pun yang nonton biasanya ibu-ibu gitu ya, biasanya. Saya juga ibu-ibu loh, tapi nggak nonton. Maksud saya bukan begitu. Saya juga ya, ibu-ibu ya. Iya, saya nonton Ikatan Cinta nggak sih? Gitu ya, maksudnya bukan, aduh gimana nih cara ngomong. Maksudnya lebih ke kayak nggak dianggap serius gitu. Kita nonton sinetron tuh nggak dianggap serius, jadi isinya itu nggak seniat mungkin drama Korea gitu. Jadi kita kalau mau ngomong anak muda atau salah juga nih, pokoknya kita cenderungnya jadinya nonton drama Korea gitu, di mana lebih banyak variasi gitu daripada sinetron Indonesia gitu. Ya walaupun sinetron Indonesia sekarang udah mulai bagus lagi ya, udah mulai ada ceritanya, alurnya udah mulai bagus gitu. Cuman kayak misalkan kalau Korea kan kita selain romcom yang biasanya memang Indonesia ahli ya, atau slice of life atau apa berhubungan dengan kehidupan itu kan kita memang bisa ya. Cuman kayak yang distopia kayak Korea yang sidang pakai voting gitu kan kayaknya kita masih belum kepikiran ya. Untuk sinetron. Kalau untuk film mungkin Indonesia mungkin bisa. Cuman kan emang kayak gitu. Lebih cenderungnya jadinya kita sukanya sama drakor gitu. Tapi saya dengar-dengar sendiri nih, atau saya juga punya pengalaman nih. Katanya kalau orang Korea sendiri itu bahkan sebenarnya nggak nonton juga. Jadi sama kayak orang Indonesia. Saya orang Indonesia tapi nggak nonton sinetron. Saya nontonnya drakor. Jadi orang Korea yang saya tahu beberapa ya anggaplah berapa 4 dari 5 cukup banyak ya 4 dari 5 tuh nggak ada yang nonton drakor, nggak ada yang tahu idol. Apa itu benar? Jadi kayak apa ya? Yang menikmati luar kayak Indonesia ini gitu. Nah, tadi saya bilang itu sebenarnya tergantung targetingnya siapa gitu. Kayak sinetron kan tadi yang kebanyakan nonton ibu-ibu ya. Karena itu emang targetingnya ibu-ibu. Ya coba yang jam tayang sinetron itu rata-rata jam berapa? Sama di Korea juga ada drama kayak khusus ya buat ibu-ibu ya. Itu biasanya tayang jam 10 siang. Nah, kan ibu rumah tangga kan bisa nonton, tapi kalau misalnya cowok ya kerja gitu kan nggak bisa nonton ya. Itu apa sih maksudnya direktur dramanya targetnya kayak gitu, tergantung targetnya gitu. Di Korea juga banyak kayak nonton ada yang drama sinetron gitu ya, itu mungkin kebanyakan nonton ibu-ibu ya. Kalau kayak saya nggak nonton gitu. Kayak Devil Joy juga sama sebenarnya itu sorry sebelum saya jelasin itu kenapa di Devil Joy itu ada masukin aktor Jin Young itu. Jin Young kan idol ya. Ya, sebenarnya kalau mau drama jadi bagus harusnya aktor-aktor yang sudah pengalaman banyak dan bagus dong. Tapi kenapa? Ya Jin Young actingnya bagus sih, tapi ya kan jarang ada pengalaman tuh main drama. Kenapa masuk dia? Karena targetingnya buat anak muda. Jadi kalau misalnya orang Korea nggak nonton drama, enggak juga nonton, tapi tergantung jenisnya apa gitu. Di sini juga sinetron memang orang Indonesia nggak nonton sinetron enggak kan, tapi yang siapa yang nonton biasanya ibu-ibu gitu. Terus yang nonton drakor itu biasanya siapa? Kalau cowok cewek ya kebanyakan cewek ya gitu kan, ya sama sih. Jadi kalau saya sendiri sih jarang nonton ya, karena sekarang drakor itu kebanyakan love story gitu, saya sih nggak terlalu suka. Tapi kalau kayak TV itu saya suka, jadi saya nonton juga ini. Oke, mungkin sampai situ aja. Teman-teman, ada tambahan lagi? Ayo dong. Nggak ada? Kalau nggak ada, gimana nih anaknya Diana? Kita kuis atau masukan dari Bu Herlinda mungkin?
pendapat. Linda dulu. Iya, mungkin. Oke, Yorobun masukan dari saya minggu depan aja ya. Jadi teman-teman hari ini spesial buat tamu kita. Saya persilakan teman-teman buat tanya ke tamunya ya. Nggak apa-apa, silakan. Saya masukannya minggu depan aja. Tapi untuk acara hari ini, saya apresiasi ya buat teman-teman semuanya. Akhirnya teman-teman bisa terjawab apa ya pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. Ya ini bener nggak sih yang di Korea itu kayak gini? Apakah tadi masyarakat Korea itu juga nonton drama dan lain-lain, akhirnya terjawab ya. Jadi memang tergantung pasarnya. Ini kayaknya orang Indonesia juga sama semua produser kayak gitu juga ya. Dia pasarnya mana, dia apa ya membuat berdasarkan dengan kebutuhan pasarnya sebenarnya seperti itu. Jadi tambahan dari saya minggu depan aja sekalian kita perpisahan buat minggu depan. Yang sekarang ini silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan selain tentang drama The Devil's Set juga bisa, silakan ya. Oh ya, saya mau tanya juga saya mau tanya kepada tamu saya sendiri. Kalau ini kan dramanya The Devil's Set ya. Pak Mikael pernah nonton Penthouse nggak? Nonton apa? Penthouse. Penthouse. Nontonnya Korea mungkin. Saya nggak nonton, saya itu ya kalau ibu saya nonton sih itu. Kalau di Korea itu kebanyakan ya ibu-ibu yang suka itu sih. Saya sorry belum nonton itu. Oke, terima kasih ya kayak gitu juga ya, sama kayak di Indonesia ya. Indonesia juga tuh drama-drama yang seperti itu banyak kan juga suka yang nonton ya ibu-ibu. Mungkin yang bapak-bapak nontonnya yang berita-berita atau mungkin seperti apa ya petualangan-petualangan dan lain-lain itu sama juga orang Korea juga seperti itu. Gitu aja sih dari saya tambahannya. Silakan Yorobun dilanjutkan ya, kalau mau tanya boleh. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau saya sih tadi udah kejawab ya. Yang paling kepo tuh itu, saya kadang ketemu sama orang Korea, mereka pasti responnya ada dua. Pertama, kamu pasti mau tahu BTS ya? Aku nggak nonton gitu, dia langsung bilang aku nggak tahu BTS, jadi jangan tanya BTS. Jadi dia sudah menolak duluan. Atau aku dengerin ini, aku nggak tahu idol sama sekali, biasanya gitu. Itu 4 dari 5 orang seperti itu. Jadi orang Korea sendiri nggak mendengarkan K-pop gitu. Menurut saya gitu. 4 dari 5 soalnya kayak gitu. Itu. Nah, termasuk juga kalau boleh saya jawab. Ya. Halo? Ya. Oh ya, sorry yang soal K-pop itu. Gini sih sekarang, apa kayak directing kayak SM atau ya JYP gitu ya, mereka targetnya sekarang udah bukan pasarnya di Korea gitu, pasar yang luar negeri. Nah, jadi sekarang ya kalau boyband yang zaman dulu ya, maksudnya waktu saya SMP atau gitu, ya membernya orang Korea semua, terus ya targetingnya emang orang Korea gitu. Jadi yang kayak boyband atau girlband zaman dulu saya tahu semua sih, tapi kalau jam sekarang ya boyband atau girlband sekarang jujur saya juga nggak tahu kenapa membernya banyak, terus banyak orang asing juga itu. Nah, itu dari SM atau yang apa entertainment yang mereka sengaja masukin orang asing supaya mereka mau extend ke luar negeri. Dan justru orang Korea kalau misalnya ketika coba nanya ke Super Junior atau pengumuman sini itu pasti tahu semua sih. Tapi kalau di boyband atau girlband sekarang ya PTS ya tahu lah. Tapi kalau yang lain EXO, NCT gitu ya pernah dengar sih tapi nggak tahu ya membernya siapa gitu. Ya yang boyband girlband juga mereka targetnya luar negeri. Nah, Korea itu mereka anggap udah red ocean. Pasarnya kecil tapi banyak kompetitor gitu, jadi mereka mau keluar negeri. Ya menurut saya lebih terkenal di luar negeri. Saya juga kaget di Korea NCT, waktu saya di Korea itu NCT tahu, tapi ya cuma tahu namanya aja gitu. Ternyata ya orang-orang ya especially Indonesia juga ya udah tahu apa nama membernya gitu ya. Itu orang membernya itu banyak banget ya. Mereka juga lebih aktivitinya di luar negeri, bukan di Korea lagi.
gitu. Ada lagi teman-teman? Kalau Aku boleh tanya. oke, bagus dong. Tanya Oke. dong. Yang banyak. Ya, ini agak yang maksudnya balik lagi ya, yang ke politik-politik gitu kan, kalau di kita itu kalau misalkan mau pemilihan DPR itu kan wah, misalkan ini ya, maksudnya aku nggak menjelek-jelekkan, tapi maksudnya kan kayak janji-janji gitu ya kan. Terus pas maksudnya udah menjabat beberapa tahun gitu mungkin lupa gitu ya kan, maksudnya entah itu untuk kepentingan mereka sendiri atau kayak gimana kan, biasanya kita di Indonesia seperti itu ya. Nah, apakah di Korea tuh kayak gitu juga? Maksudnya apa ada Dewan Perwakilan Rakyat terus tapi tiba-tiba mereka lupa atau kayak gimana gitu juga ada nggak? Ya, Korea juga sama sih. Ya sebenarnya mereka nggak lupa, mereka pura-pura lupa aja gitu. Sama di Korea juga. Nah, that's why ya makanya kenapa saya bilang masyarakat itu harus pintar, karena kita yang milih DPR itu. DPR waktu mereka sebelum pemilihan itu, ya saya apa-apa gini untuk masyarakat, saya mau gini untuk masyarakat gitu. Nah, tapi setelah mereka udah dapat, ya jadi udah masuk anggota DPR, mereka diam aja gitu kan. Sama juga ya, tapi kalau masyarakatnya pintar, ya kita bisa komplain ke mereka. Loh katanya, lo ganti sebelum voting ya, maksudnya katanya mau gini, tapi kenapa enggak gini? Nah, kalau gitu next-nya, di sini juga sama ya, DPR itu bisa jadi beberapa kali ya. Korea juga gitu, tapi kalau misalnya dia udah janji tapi nggak execute gitu, nanti mungkin dia nggak dapat pejabat lagi gitu. Tapi kalau misalnya, ya saya nggak tahu ya, saya bukan hinain di sini juga, misalnya nggak mau tahu atau kayaknya lupa kali, terus next-nya pilih dia lagi, ya mereka mikir masyarakat itu bego gitu. Sama di Korea juga. Mungkin kalau yang ada yang ingat kali ya, ketika yang Presiden Korea itu bilang masyarakat Korea itu apa? Babi sama anjing gitu. Itu maksudnya apa, tahu nggak? Ya babi sama anjing itu gimana? Mereka kasih makanan aja senang gitu. Mereka nggak tahu kita mau ngapain, kita mau korupsi gitu ya. Makanya apakah kita mau jadi binatang atau mau jadi manusia yang masyarakat pintar, itu tergantung kita. Ya, nah menurut saya ya, saya juga udah 6 tahun di sini ya. Saya bukan negatif atau hina gitu. Ketika milih orang politik itu ya harus mikir juga, misalnya mereka janji gini-gini, tapi sebenarnya ini masuk akal nggak sih gitu. Sama ketika dia tuh dia udah dipilih, terus dia udah masuk member member DPR gitu, kita harus berani komplain. Jangan percuma aku komplain, dia nggak berubah gitu. Kalau gitu ya kayak anggota DPR itu nggak takut, kalau udah nggak takut masyarakat, itu lebih bahaya, negara nggak bisa maju. Terima kasih. Ada mau tambahin lagi, Mieke? Mungkin tambahin itu tadi kan apa, drama sengaja dikasih idol untuk menarik itu kan minatnya nonton drama ini gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri kan di politik banyak ya diwarnai sama artis-artis. Apa tuh Angel Elga tuh lagi di roasting kan sama siapa, Mbak Nana gitu kan ya. Mungkin ada yang tahu. Saya soalnya lihat juga di Instagram. Nah kalau misalnya di Korea sendiri mungkin ada yang artis jadi DPR gitu nggak? Atau mungkin nggak? Ya kan ya? Siapa tahu kan kalau misalkan emang 11-12 sama Indonesia. Oh, ada sih, dulu ada. Siapa namanya? Dia sampai menteri juga. Tapi cuma satu. Biasanya orang Korea mikir itu artis sama ya artis nggak boleh politik gitu lah, kan artis kan pintar acting ya. Terus mereka udah tahu udah paham masyarakat itu kayak gimana. Jadi kami takut ketika mereka jadi orang politik, wah dia main masyarakat gitu.
atau mungkin nggak sebatas artis dalam maksudnya itu penyanyi atau idol atau apa ya, artis, penyanyi, idol, atau komedian, mungkin komedian atau atlet ada yang jadi di politik nggak mungkin? Kalau di Indonesia ada kan ya, komedian jadi masuk politik gitu. Banyak. Akhirnya DPR-nya jadi komedi. Atau atlet jadi politik. Biasanya yang banyak justru atlet jadi politik. Gitu gimana kalau di Korea? Ya, ada sih, ada dua. Kalau seingat saya ada dua. Ada yang artis yang cowok, dia bukan boy band atau penyanyi, dia benar-benar aktor. Dia pernah sampai menteri. Terus ada atlet taekwondo, dia pernah gubernur misalnya atau di mana itu. Tapi ujung-ujungnya mereka hilang sendiri gitu. Karena enggak, awalnya kan mereka terkenal gitu maksudnya. Ya tapi nanti ya kalau orang Korea mikir itu politik harus dari awalnya benar-benar politik gitu. Itu susah. Harus paham masyarakat, harus paham politik, hukum semua. Tapi kalau dulu artis atau atlet gitu kan mereka nggak ada dasarnya gitu. Jadi susah sih. Mungkin mereka bisa dapat pejabat sementara, tapi langsung hilang kemudian. Berarti kayaknya The Devil Judge ini lebih mungkin diadakan di Indonesia dulu mungkin daripada di Korea. Kalau di Korea susah soalnya ya kayaknya ya, karena semua harus dasarnya harus ada gitu, harus politis segala macam. Ya kayak bisa nih, coba mungkin Yorobun ada yang orang politik nanti bisa diusulkan. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada mungkin kita lanjut ke next-nya. Apa ya, kuis ya Diana? Kuisnya kita belum Iya, soalnya. kita ada short quiz gitu. Mika mungkin G-form-nya bisa di-share. Aku akan share screen ya, bentar. Bentar ya, aku nggak tahu, tak tanya dulu. Sudah muncul belum? Yang muncul nih, yang muncul Vinci tuh, yang muncul. Ah, oke. Udah. Sudah Emang ya? Pak, ini jawabnya gimana? Ininya. Kan kita jawabnya bareng-bareng aja sih, ya kan? Oke, Pakai chat atau yang jawab pakai chat atau bareng-bareng? bareng-bareng aja. Oke. Gimana? Boleh. Oke. Ini ya, kita akan mulai ke pertanyaan pertama. Nih, siapa terdakwa yang akan diadili di persidangan langsung yang keempat? Ini aku sudah ngasih clue. Taeyun, Kim Jung Sik, Jung Il Do atau Nam Sok Yoon. Ini adalah ketua milisi keadilan. Nih, jawabannya yang mana? Mana nih teman-teman dulu jawab. Aku jujur aja lupa beneran namanya. Aku ingetnya kayaknya ada K-nya deh kayaknya, ada K-nya kayaknya. Aku Kim Jung Sik? Iya, kayaknya Kim Jung Sik. Kim Jung Sik. Oke, iya benar, Kim Jung Sik. Wah, bener kan? Kasus terakhir itu ya, yang apa tuh? Menyerang massa secara main hakim sendiri. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Pada episode kedua muncul sebuah nama yaitu Lee Yong Min yang menjadi tersangka di live court.
Lee Yong-min merupakan anak dari Cha Cha Kyung-hee. Oke. Menteri Cha. Menteri Cha. Oke, next. Nah ini, pada episode berapakah Mr. K tewas? Ini jujur aku lupa sih. 10, 14, 13, atau 11? 10. 10. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Yang tali rantainya diputus itu. Iya, Paling ini. banyak Yang 13 waktu- mati semua. Nah, Iya, yang waktu Depan sampai belakang orang Jung baik Sonanya- mati semua. Jung Sonanya meja remote yang kuning ini ya. Kayaknya Ya. dia jatuh. Oke, next. Nah, siapakah terdakwa yang diberi hukuman Kang Yohan, hukuman cambuk dari 30 kali? Lee Yong-min. Yongmin. Yang Oke. Ada hintnya tadi yang pertama itu Jang itu tadi nggak ada. Oh, yang Kim Jung Sik tadi itu ya nama lainnya dia itu. Ya. Terus Jung Il itu yang si chairman, Son yang si aktor. Ini apa ada ya? Aktor tuh Presiden Hu bukan? Nam Suk-kun. Oh, yang artis melakukan pelecehan itu nggak sih? Iya. Yang di penjara di Amerika itu loh. Iya. Ju Ildo terus yang mana ya? Chairman. Yang pertama, Yang Andal. Andal. Itu. Limbah. Iya, kita ngingat-ngingat lagi, kita refresh lagi. Oke, ini. Pada episode berapakah Kim Gaon akhirnya menyatakan perasaan kepada Yun Sun, nggak pakai Yun Sun. Dan apa alasannya? Nih, episode 8, karena Kim Gaon takut Yun So Yun terkena musibah. Episode 10, Kim Gaon takut tersayangi oleh Kang Yohan. Episode 13, karena Kim Gaon takut berakhir putus kalau berpacaran. Episode 11, karena Kim Gaon kasihan dengan Yun So Yun yang sudah menyatakan cinta berkali-kali. Episode Mana tuh? 13. Karena Kim Gaon takut berakhir putus kalau berpacaran. Tanya sih ya, yang kelihatan. Episodenya pasti aku nggak inget sih. Oke, next. Nih, siapakah saksi kunci kasus pertama siaran langsung pengadilan yang disebut Pak Sanim atau dokter? Ini aku lupa sih. Harusnya Jang Ki-yong nggak sih? Jang Kiang atau Jang Jang Ki-yong. Ki-yong? Jang Ki-yong yang Jang Ki-yong. yang akhirnya keluarganya dibiayai sama Iya. Kang Yohan itu ya. Jang Ki-yong ya berarti ya. Jang Ki-yong. Jang Ki-yong ini siapa ya? Fiktif. Jang Ki-yong itu loh yang dia ahli yang AMDAL itu loh di perusahaan dia ketua laboratoriumnya yang mengecek tentang limbah itu berbahaya atau enggak untuk dibuang. Padahal dia sudah kasih tahu ke direkturnya bahwa itu berbahaya, jangan dibuang, dan itu yang membuat masyarakat sekitarnya sakit gara-gara itu. Oh itu ternyata. Tanya itu nama fiksi. Maksudnya pengecoh ternyata ada. Ingat Elizabeth. Ini apa nama yayasan yang dipimpin oleh Jung Sona? Yayasan Rusun Impian, Rumah Impian, Yayasan Rumah Indah, Yayasan Rusun Indah. Wah, ini pilihannya mantap. Kan rumah Impian. Ya, ini Yayasan Rumah Impian. Ini waktu dia memerintah, ini waktu kematiannya siapa itu? Yang ketua itu kan? Ketua So. Dia So ya. berpidato kalau aku akan meneruskan kebaikan ini. Tapi padahal ternyata hanya manis di mulut saja. Oke, kita next. Nih, sebelum menjadi screenwriter, Moon Yusuk yang merupakan screenwriter K-drama The Devil Judge memiliki profesi sebagai profesor, businessman, aktor, atau hakim. Tunggu. Susah amat ini pertanyaannya. Ini aku yang buat. Iya, ayo. Ada yang mudah, ada yang gampang gitu. Kita harus merefresh Jangan lagi, hakim, kan. karena kan Akma Pangsa. Iya benar, hakim. Hakim. Berarti dia ini maksudnya apakah menjadi hakim terus side job-nya jadi screenwriter atau gimana?
Enggak, setahu aku waktu aku research itu kayak dia udah resign gitu dari seorang hakim menjadi screenwriter. Gitu. Makanya itu kayak aku aslinya agak penasaran gitu kan. Maksudnya kayak dulu dia seorang hakim, terus dia berimajinasi bikin The Devil Judge itu kayak apa yang trigger dia buat bikin apa skenario seperti itu gitu loh. Ternyata dulunya dia seorang hakim. Oh wow, justru karena itu nggak sih? Maksudnya kalau yang tadi Pak Michael ngomong di Korea itu maksudnya ada hal yang bisa nggak bisa, tapi akhirnya si Moon Hyuk ini merealisasikan dengan Ya kayaknya. dengan Itu impiannya dia kayaknya ya. Impiannya dia. Ternyata Moon Hyuk ini juga menulis Hammurabi ya. genrenya apa? Writernya Hammurabi, ini ada di Writernya khusus persidangan. Berdasarkan pengalamannya dia ya. Ya cocok sih, maksudnya dia merealisasikan dia nggak bisa secara nyata, akhirnya dia Betul. secara fiksi. Apa sih? Sarkasme ya? Bukan. Bukan. Apa sih namanya? Satir. Nih, ketidakadilan, ini kayaknya pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ketidakadilan apa yang melatar belakangi pengacara Ko bergabung membantu Kang Yohan dalam menjatuhkan perkumpulan orang-orang jahat tersebut, Jung Sun A in the game. Wah. Karena kehilangan seorang putri, kehilangan orang tua, karena rumahnya terkena dampak AMDAL, atau karena istrinya dilecehkan. Ini pengacaraku di episode terakhir nih ya. Kayaknya agak akhir-akhir nggak sih? Iya, yang itu loh, yang minta tolong Yohan kan akhirnya untuk bantuin Kim Gaon juga itu loh. Masuk ke lab itu kan. Dia kan dia. Kayaknya episode 8 deh. Coba apa ini? Pasukan Terniaya ini kan? Iya. Kayaknya kehilangan seorang putri nih. Kayaknya. Apakah Vinci yakin? Apakah saya akan dihakimi? Mari kita voting. Cambuk. Oke, Vinci jawab kehilangan seorang putri. Yang lain? Aku ini aja deh karena istrinya dilecehkan. Aku kayaknya kehilangan orang tua deh. Aku mirip kayak Kim Gaon ya. Ya kalau kehilangan orang tua kan Kim Gaon nggak sih? Kalau melecehkan itu bukannya yang perempuan itu kan dia dilecehkan. Terus dia masuk pasukan Terniaya. Perempuan yang masih remaja. Ya, yang dia kasih kesaksian pertama buat Lee Yong Min pakai video call. Iya. Yang dia pelayan kafe itu loh. Ya, yang ceritanya pelayan kafe, nggak tahu benar apa enggak karena dia kan acting. Jadi dia itu kalau kehilangan seorang putri, kalau kehilangan orang tua kan pasti Kim Gaon. Terus kalau rumahnya terkena AMDAL itu kan yang pertama itu kan ya kasus pertama. Ya. Ini istrinya dilecehkan, sebenarnya itu bukan sih, ingat nggak yang atasannya Yoon So Yoon itu dia tuh gabung kenapa? Karena anaknya itu dilecehkan gitu loh. Itu sih, ingat nggak yang atasannya Yoon So Yoon? Polisi ya, atasannya. Polisi atau detektif itu. Itu gabung karena anaknya dilecehkan. Gitu. Oke. Terima kasih. Ada lagi kali. Terakhir, maaf, ini apa yang menjadi penyebab Elia menggunakan kursi roda? Jatuh dari tangga rumahnya, kecelakaan bis, kaki terinjak bangku saat tragedi kebakaran gereja, atau jatuh ke taman dari lantai 2? Kaki terinjak bangku saat tragedi kebakaran gereja. Ya, yang paling panjang ya. Kalau jatuh ke taman dari lantai 2 itu Jung Sona ya. Ya. Kecelakaan bis itu yang episode pertama. Yang ditembak bisnya, supir bisnya itu. Yang jatuh dari tangga rumah ini siapa? Nggak ada. Itu loh. Nggak ada. Jatuh dari tangga itu yang guru itu loh. Guru yang didorong sama Kim yang diginiin sama yang Jung Sona tuh ya gininya. Iya, yang didorong tuh. Rumahnya ya.
juga yang Tapi itu kan mamanya Jungsun A juga didorong nggak sih? Oh iya, Ya. namanya Jongsuna. Wah, ini keren banget nih yang buat pertanyaannya nih. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Oke, terima kasih. Oke, terus kita apa lagi nih sekarang ya? Aku lupa. Herlinda Sam mungkin ada pertanyaan? Sudah. Minggu depan aja ya. Minggu depan aja. Herlinda minggu depan. Ya, Minggu depan aja. ya. Saya boleh ngajuin pertanyaan nggak ke Pak Michael mengenai bukan mengenai drama sih? Boleh. Ya Pak Michael, ini kan kalau dari ini mungkin dampak dari drama atau idol ya. Kalau kita lihat drama atau idol, rating atau kalau kita vote idol, voter terbesar nomor 1 adalah pasti Indonesia. Kedua Korea Selatan, ketiga itu Filipina. Kalau saya sering baca di Twitter itu. Nah, dari dampak itu akhirnya banyak, terutama kalau generasi muda itu yang menjadikan Korea Selatan sebagai negeri impian. Di mana cita-citanya aku harus kerja di sana, aku harus sekolah di sana, seperti itu. Ditambah lagi sekarang banyak kemudahan, salah satunya KSI ini untuk mempermudah kita generasi muda untuk bisa ke Korea Selatan untuk ya kan, ayo ngaku. Tidak hanya untuk jalan-jalan ya, tapi hanya untuk menuntut ilmu atau bekerja. Apakah benar Korea Selatan adalah negeri impian, terutama bagi kami dari Indonesia? Kemudian yang kedua, terutama kami ini kan di sini, ini mayoritas perempuan ya Pak. Bagaimana dengan perempuan? Apakah kesetaraan gender di sana itu memungkinkan kami untuk hidup di sana, untuk bersekolah atau untuk bekerja di sana? Bagaimana dengan dibandingkan di Indonesia? Apakah Indonesia lebih baik? Jadi, apakah Pak Michael punya pikiran nggak usah pergi Korea Selatan, di Indonesia aja gitu? Apakah seperti itu Pak? Silakan Pak. Sorry, maksudnya nomor yang 1 gimana? Sorry. Apakah benar negeri Korea itu adalah negeri impian bagi kami atau orang-orang Indonesia, generasi muda yang ingin bersekolah di sana atau bekerja di sana? Oh, itu harusnya orang Indonesia lebih paham nggak sih? Ya kalau menurut orang Indonesia ya bagus ya. Gini sih kalau mungkin ya. Saya pernah belajar di kuliah di sini juga. Kalau mau belajar di kuliah, mungkin Korea lebih bagus ya jujur ya. Karena kurikulumnya atau materialnya, fasilitasnya lebih bagus. Tapi kalau mau kerja di Korea itu ceritanya beda sih. Karena Korea udah gimana ya, kayak punya Red Ocean gitu, jadi susah dapat pekerjaan. Mungkin ya itu tergantung punya skillnya apa atau performanya kali ya. Tapi gini ya, kenapa Korea itu banyak orang suicide gitu, bunuh diri, ya udah tahu kan, pernah dengar juga ya. Gini sih ya Kak, kerja di Korea itu pressure-nya sangat berat ya. Kalau ada yang teman-teman sudah pernah nonton Lisengnya ya udah paham kali ya kayak gimana gitu. Justru kalau saya senang kerja di sini karena gimana ya, kayak kuasa tempat kerjanya lumayan bebas gitu. Kalau Korea agak kaku dan strict banget. Gimana ya? Jadi kalau di sini menurut saya kalau mau kalau mau belajar boleh ya, menurut saya lebih bagus. Tapi kalau mau kerja di Korea harus ada tujuannya atau ada special skill-nya gitu ya. Pertama pinter bahasa Korea sama bahasa Inggris atau punya skill sendiri. Kalau pasti ya gaji salary di Korea lebih besar daripada sini, tapi hidup biaya juga lebih mahal ya. Di sana Korea itu pembantu aja bisa dapat 30 juta, tapi kebanyakan nggak mau. Nah, kalau udah lulus kuliah minimal berapa sih? Ya 400 atau gitu ya, rupiah ya maksudnya juga. Ya. Cukup atau Selanjutnya Pak, untuk kesetaraan gender kita perempuan, apakah
di Korea Selatan ada isu-isu misalnya laki-laki itu lebih prioritas daripada perempuan. Terutama bagi generasi muda yang suka nonton drama atau K-pop itu seolah-olah itu kan aduh perempuan itu di sana cantik-cantik, bisa berdandan, bisa bekerja dengan baik. Apakah itu sesuai dengan kenyataan di sana? Misalnya ternyata di sana itu apakah budayanya lebih memprioritaskan laki-laki? Itu, Pak. Oh, zaman dulu iya, prioritasnya lebih laki-laki, tapi sekarang sih enggak ya. Nah, tapi itu semuanya saya bisa bilang tergantung orang ya, bukan masalah cewek atau cowok. Gini ya misalnya, biasanya cowok gaji cowok lebih besar daripada cewek. Nah, tapi kenapa? Biasanya kerja cowok lebih berat ya, dan yang sering lembur-lembur juga ya. Ada cewek kita, makanya justru kalau misalnya ceweknya dia bisa performanya atau bisa beban kerjanya lebih bisa tahan daripada cowok, ya pasti gajinya lebih besar juga. Tapi kalau misalnya aku cewek aku nggak bisa kerja gini gitu ya, kalau gitu even Indonesia pun dapat tempat kerjanya susah kali ya. Tapi ya kalau misalnya kalau fasilitas sih di sana lebih bagus sih. Apalagi kayak transportasi umum atau kayak jalan gitu lebih bagus buat cewek ya kalau menurut saya ya. Kalau di sini gimana? Kalau sudah gelap malam susah ya cowok pun susah kan, maksudnya takut jalan sendiri gitu. Tapi kalau di sana jam 1, jam 2 pagi pun masih bisa jalan kaki, bisa aman. Ya fasilitasnya mungkin lebih aman, tapi kalau apakah cewek Indonesia cocok kerja di Korea itu saya bisa bilang tergantung orangnya. Dia udah siap kerja beban yang berat enggak gitu sih. Ada sih. Jadi kalau menurut saya ini ya Pak ya, menimba ilmu sebanyak banyaknya di Korea Selatan terus dikembangkan di Indonesia ya Pak. Gimana? Mendapatkan ilmu di Korea Selatan. Jadi mendingan generasi muda itu mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya berkuliah di Korea Selatan untuk dikembangkan di Indonesia ya. Itu lebih baik ya Pak. Iya, karena saya kan orang IT ya, saya jurusan juga IT gitu. Sorry saya bukan ngomong yang negatif ya, tapi emang ilmu yang belajar itu beda banget. Ketika saya nanya yang jurusan IT tapi lulus kuliah di sini, gimana ya, Korea lebih banyak belajar sih, makanya kalau sampai SMA juga mereka belajar sampai jam 12 malam gitu. Tapi saya nggak tahu itu bagus nggak ya. Yang penting kalau mau belajar ilmu lebih banyak kan lebih baru, ya mungkin Korea itu bisa pilihan bagus. Bukan hanya Korea aja, maksudnya negara maju semuanya gitu, kayak Eropa atau Amerika, even ya Singapura aja mungkin ya. Oke, terima kasih banyak Pak Michael. Terima kasih. Mungkin saya mau nambahi ya, dikit ya. Jadi teman-teman tadi kan sudah dikasih tahu ya, ada drama Miseng namanya, betul ya tadi yang kata tamu saya ya. Nah, silakan teman-teman nonton itu dulu. Kalau misalnya teman-teman, aku pasti bisa nih kayak gini, bisa silakan ke Korea gitu ya. Tapi teman-teman jangan sampai tiba-tiba ke Korea, kok nggak ada cowok ganteng ya? Aduh, aku mau balik lagi. Tidak boleh ya. Jadi karena kalau emang udah nonton drama Miseng, teman-teman udah punya tekad yang kuat, silahkan nggak apa-apa ya teman-teman ke Korea, tapi jangan pantang menyerah, tiba-tiba diginiin sedikit terus menyerah terus pengen balik, itu enggak. Karena semuanya kalau pekerjaan memang nggak cuma di Korea juga, di Indonesia juga kalau dapat bosnya yang killer juga kita bisa langsung down. Kalau di Korea juga seperti itu sepertinya ya. Jadi nggak cuma bosnya aja, tapi tuntutan kerjanya juga tuntutannya lebih tinggi juga. Jadi silakan teman-teman nih, karena penyuka drama, nonton dulu drama Miseng, terus kira-kira kayak gitu, bisa, oke, aku akan ke Korea, silakan, kayak gitu aja. Itu tambahannya ya. Mumpung nih teman-teman suka drama juga, tadi juga disinggung untuk Miseng. Dramanya udah lama ya, Yorobun ya. Itu kapan ya? 2013 sepertinya ya, 13 ya.
Tapi nggak banyak perubahan ya. Maksudnya sekarang juga kurang lebih seperti itu ya di Korea. Iya sih ya, kurang lebih seperti itu ya. Ada yang kayak western gitu juga ya, tapi kebanyakan masih itu karena ya kayak push gitu kan masih mentalnya masih zaman dulu ya. Terus ini saya mau nambah ya, kalau ya tadi Bu Linda ya juga benar ya, maksudnya ya teman-teman kalau yang tahu Koreanya dari drama atau itu pasti ya bisa kecewa juga ketika datang ke Korea gitu. Banyak orang Korea itu bukan Korea gimana ya, utopia ya gitu, maksudnya ada yang hal jelek juga banyak. That's why saya bilang ya tergantung orang dia siap enggak gitu ketika ada hal jelek itu. Nah, terus kalau kerja di Korea ya kebetulan saya juga kerja di sini, yang paling beda itu ini sih, kalau Korea enggak, kalau awal masuk pertama kali ketika baru masuk kantor itu atasannya enggak kasih tahu kerja, bukan enggak ajarin ya, maksudnya ketika dia datang ketika misalnya saya masih baru masuk gitu, atasannya enggak nyuruh apa-apa, paling udah kamu minta tolong fotokopi dokumen ini gitu doang. Nah, itu maksudnya apa? Bukan mereka nggak mau kasih tahu, tapi saya harus mikir sendiri gitu. Aku harus kerja apa sih? Kalau mau kerja ini kayak gimana? Aku yang harus tanya gitu. Nah, tapi ya kalau ketika saya kerja di sini kebanyakan komplainnya, ya saya nggak diajarin, saya nggak tahu gitu. Nah, tapi kalau orang Korea mikir, ya kan kamu dapat salary, kamu harus bisa mikir. Nah, makanya kalau di sini mungkin bisa swapping gitu kali ya kerjanya, tapi kalau Korea lu harus tahu cara masaknya gimana, dari masak gitu. Kalau itu berat ya pasti kerja di Korea sulit banget. Tapi kalau bisa bikin sendiri nanti kayak welfare atau support dari perusahaan jauh beda sama perusahaan di sini ya. Gitu. Gitu tuh teman-teman. Gimana? Ada lagi nggak? Terakhiran nih, sebagai penutup pertanyaan. Kalau enggak kita tutup aja. Kita udahin dulu pertemuan ke-9. Kita banyak belajar banget ya. Yorobun nggak cuman drama aja, nggak cuman The Devil Judge aja, nggak cuman persidangan politik utopia aja, sampai kerjanya juga kita tahu nih sekarang. Mau diseriusin apa enggak, Koreanya juga udah tahu ya. Mau berangkat ke Korea atau enggak? Jadi enggak, mau nonton Miseng apa enggak? Habis nonton Miseng mau ngapain? Sekarang udah clear semuanya ya, udah kejawab. Sampai sini aja. Mungkin tambahan dari Diana sebagai ketua ada? Mungkin pengumuman? Itu sih yang belum ngumpulin blog yang kalian tulis sinopsis per episode yang kalian review. Ya, cuma mau ingetin itu aja, kumpulin ke private chat line ke aku. Thank you. Oke, itu masukannya dari yaitu pengumuman dari petua. Kalau misalnya dari bendahara, jadi kali ini kita pakai Zoom berbayar ya, Yorobun, oh my God. Yorobun kita pakai Zoom berbayar, jadi 2 jam untuk hari ini sama 2 jam buat minggu depan ya, gitu ya, Diana? Itu totalnya 10.000. Iya, benar. Kita sisa biaya, sisa uangnya 165.000 ya. Terus kalau misalnya Yorobun jadi itu spanduknya gimana? Jadi gratis apa enggak? Jadi sih kalau kemarin kan pesan di tempatku, jadi mungkin tinggal ngasih aku ininya, desainnya itu. Cuma masukkan aja, kalau kan kita warnanya lilac ya. Mungkin kalau yang background sekarang kita kurang lilac ya, ini lebih ke pink. Oh iya. Kalau dilihat jadinya pink. Mungkin diminta lagi ke KSI yang lilac itu, yang kemarin kan gambarnya blur ya, lilacnya warnanya. Tapi kalau sama percis sama lilac nanti kalau kalian foto sama t-shirtnya yang lilac cuman kelihatan kepala sama ini doang dong. Nah, itu kan untuk yang di JW Merit kan, yang iya makanya itu kan nanti kita dapat t-shirtnya lilac. Nah, makanya
mungkin lebih diperjelas lagi warna lilac itu seperti apa. Jadi supaya untuk desain Backgroundnya spanduknya desain spanduknya yang beda atau lebih kontras gitu. Jadi lebih diperjelas aja warna lilacnya seperti apa. Aku tunggu desainnya mungkin ya. Ini tetap gratis ya. Yes. Jadi nanti kita balikin dananya 165.000. Ya. Nah, berarti sampai di situ aja dulu, Yorobun. Terima kasih atas waktunya hari ini, terutama mentor Bu Herlinda sama bintang tamu kita Pak Michael apa Mikael? Michael. Ya, Mikael, ya boleh. Michael, itu terima kasih banyak atas informasinya juga. Ya, kita tutup acaranya sampai di sini. Vinci, bentar, belum foto. Oh, yang foto bersama. Aja. Yang lainnya mungkin kameranya bisa on cam, on cam aja. Nuniha, Evelyn, Sisil sama Angel bisa on cam. Nggak ada background, nggak apa-apa ya. Iya. Siapa nih yang moto? Berarti Inta tolong Diana ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Udah 3. Oke. Jadi udah selesai sampai di situ ya. Makasih Yorobun kamsahamnida. Terima kasih. Kamsahamnida. Terima kasih Pak Michael. See you next week. Sampai jumpa minggu depan ya, Yorobun. Ya. Ya. See you.